Betul padi. Konon kabarnya dahulu kala di sebuah desa yang bernama Tanah Lingo di Pulau Kalimantan telah terjadi kemarau yang sangat lama. Tanaman tidak bisa tumbuh, hutan-hutan sudah banyak yang kering dan terbakar, sungai-sungai tiada berair lagi, sedangkan batu-batuan berpecahan karena teriknya sinar matahari. Bahaya kelaparan mengancam penduduk desa. Di mana-mana terjadi pembicaraan di kalangan mereka, masing-masing mengemukakan pendapatnya tentang sebab dari keadaan yang begitu mengancam. Para tetua kampung pusing dan gelisah menghadapi bahaya yang mengancam penduduk. Dalam keadaan yang serba membingungkan itu, para penduduk lalu menyerahkan persoalan itu kepada seorang datu sebagai pimpinan tertinggi dari keluarga desa. Berita tahun. Demikianlah nama datu yang diserahi tugas berat itu, lalu memusatkan seluruh kemampuannya. Akhirnya Datu Beritu Tahun dapat menemukan sebab daripada keadaan yang begitu mengancam sekarang ini. Menurut Datu Beritu Tahun, bencana ini terjadi karena banyak manusia yang telah melanggar larangan-larangan yang dipesan oleh para leluhur, karena bebas memadu kasih tanpa perkawinan yang sah antara jejaka dengan gadis-gadis. Merajalelanya permusuhan satu sama lain karena hal-hal kecil saja. Serta makin banyaknya perampasan hak milik seseorang antar seorang dengan orang lainnya. Demikian besar dosa yang telah dilakukan oleh penduduk. Sehingga untuk mendapatkan pengampunan dari leluhur, haruslah ada salah seorang di antara mereka yang rela mengorbankan jiwanya, mengalirkan darah di atas bumi yang kering ini. Permintaan yang demikian ini kemudian disampaikan oleh Beritu Tahun kepada orang banyak. Macam-macamlah omongan dan pikiran yang timbul di antara mereka. Orang-orang yang telah melakukan pelanggaran tidak ada yang berani mematuhi panggilan suci dari arwah nenek moyang mereka itu. Tiada seorang pun di antara mereka yang berani menebus perbuatannya itu dengan pengorbanan jiwa. Golongan orang-orang tua menyerahkan agar diadakan undian saja, siapa-siapa di antara penduduk yang dikehendaki oleh leluhur untuk menjadi korban. Pendapat ini kemudian ditentang oleh yang lain, karena kalau yang demikian itu sampai berlaku, maka berarti bahwa pengorbanan itu bukanlah atas dasar kerelaan hati yang betul-betul timbul dari keinginan yang suci untuk berkorban demi kepentingan orang banyak. Sebagian lagi ada yang hanya merasa bodoh dengan keadaan yang demikian itu. Mereka itu mengatakan bahwa, biarkanlah para leluhur berbuat sekehendak hatinya, sampai leluhur itu sendiri yang puas atau jemu dengan keadaan ini. Atau biarkanlah dunia ini hancur kalau memang dikehendaki. Pendapat seperti itu sangat disayangkan oleh Beritu Tahun. Mengapakah sampai begitu enggan para penduduk untuk berkorban, sedangkan pengorbanan itu adalah untuk orang banyak yang sebenarnya juga untuk menutupi kesalahan mereka sendiri. Kenapakah sampai hilang sifat-sifat kepahlawanan dari mereka yang telah diwariskan oleh leluhur, hingga para penduduk hanya berani berbuat tetapi tidak berani menanggung akibatnya. Suasana di lingkungan keluarga Beritu Tahun tambah gempar lagi. Ketika sanak saudaranya sedang sibuk mencari orang-orang yang akan dijadikan korban, tiba-tiba datanglah seorang gadis remaja, Putri Liung, anak bangsawan dari Beritu Tahun sendiri, menyatakan bahwa ia sanggup dan rela mengorbankan jiwanya sebagai tebusan dosa-dosa yang selama ini diperbuat oleh manusia. Seisi rumah serta sanak keluarga Beritu Tahun menjadi bingung mendengarkan kesanggupan sang putri yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya itu. Para keluarga yang lain menganjurkan agar permintaan itu jangan dikabulkan dahulu karena barangkali nanti akan datang juga orang lain yang rela untuk berkorban. Menghadapi kenyataan ini, maka timbullah pertentangan di dalam batin Beritu Tahun, antara menyetujui atau tidak permintaan putrinya, apalagi Putri Liung adalah putri yang sangat disayanginya. Tetapi selaku kepala desa, berat pula baginya untuk menolaknya, apalagi permintaan itu datang dari seorang anak kandung sendiri. Apalah kira-kira yang akan dikatakan oleh rakyat banyak nanti kalau sampai ia menolak permintaan itu. Istri Beritu Tahun pun senantiasa mendesak agar permintaan sang putri itu jangan dikabulkan. Tetapi rupanya permintaan Putri Liung itu telah merupakan satu keputusan yang tidak dapat lagi dihalangi oleh siapapun juga. Berkali-kali ia mengajak kedua orang tuanya agar merelakan saja permintaan itu. Dalam keadaan yang begitu membingungkan orang ramai, tiba-tiba Beritu Tahun tampil ke depan dan mengumumkan bahwa rupanya leluhur telah menghendaki pengorbanan sang putri dan oleh karena itu hendaklah diterima dengan penuh ketenangan. Beritu Tahun kemudian memukulkan sebatang tongkat bambu yang berisi batu-batu kecil ke sebuah tiang sebagai tanda jatuhnya keputusan terakhir. Para hadirin sangat kagum menyaksikan betapa kuatnya Beritu Tahun memegang adat dan peraturan.
Dua orang petugas segera dipersiapkan untuk melaksanakan pengorbanan Putri Liung dan kemudian dibawa keluar kota dengan diiringi orang banyak. Di sebuah lapangan terbuka di mana upacara akan dilangsungkan, berdesak-desakanlah penduduk yang akan menyaksikan upacara. Di tengah-tengah lapangan telah berdiri tegak Putri Liung dengan pakaian upacara serba lengkap. Kedua algojo kemudian maju ke muka menjalankan tugasnya, dan tiada lama kemudian darah pun menyemburlah keluar menyirami tanah yang ada di sekitarnya. Tiada terdengar jeritan sedikit pun dari Putri Liung, wajahnya tetap berseri-seri, sedangkan badannya kini telah jatuh di atas pangkuan Ibu Pertiwi sebagai tanda setia terhadap para leluhur. Orang banyak menutup mata seakan-akan tidak dapat menyaksikan keadaan tersebut, kilat sambung menyambung, awan pun mendung seakan-akan berduka dan turut mengantarkan arwah sang putri yang kemudian diiringi dengan hujan lebat menyirami seluruh permukaan bumi. Semalam-malaman itu hujan turun tiada henti-hentinya bagai dicurahkan dari langit. Rupanya para leluhur telah mengampuni dosa penduduk bumi dengan adanya pengorbanan Putri Liung. Keesokan harinya alam pun kembali cerah, tanaman mulai menghijau, penduduk desa mulai riang gembira. Bahaya kelaparan yang selama ini mengancam, kini sudah tidak ada lagi. Air sungai mengalir seperti biasa, hutan-hutan kembali menghijau, marga satwa tampak bergembira, burung-burung berterbangan kian kemari menyambut suasana yang telah pulih seperti biasa. Ibu Pertiwi pada waktu itu kelihatan kembali cerah seolah-olah tidak muram lagi. Sedangkan di lain pihak Ibu Putri Liung keesokan harinya kembali ke lapangan untuk melihat bekas tempat anaknya mengakhiri hayatnya. Di sana dijumpai semacam tumbuhan yang menyerupai rumput dengan buahnya yang berbulir-bulir. Mulai pada waktu itulah untuk pertama kalinya penduduk mengenal apa yang dinamakan tumbuhan padi. Sedangkan Putri Liung sendiri dianggap telah menjelma pada butir-butir padi dan dinyatakan sebagai Dewi Pertanian. Demikianlah cerita Putri Liung yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk menyelamatkan penduduk desanya, begitu besar pengorbanan Putri Liung.